Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang melipat gandakan pahala ibadah yang kita lakukan. Setiap di antara kita tentu ingin meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kita ingin tingkatkan sholat kita ingin tingkatkan sedekah kita ingin tingkatkan bacaan Quran kita, dan juga kita ingin tingkatkan ibadah-ibadah yang lainnya sehingga Allah membalas apa yang kita lakukan itu dengan sebaik-baik balasan. Salah satu yang paling penting yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah semangat kita dalam bekerja. Bekerja merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan makhluk Allah dalam menjalani kehidupan. Bukan hanya kita sebagai manusia, namun makhluk Allah yang lain pun mereka berusaha, berikhtiar, bekerja untuk menjalani kehidupannya. Pepohonan menyerap air, harimau memangsa buruannya, kucing yang berusaha mengeong-ngeong kepada kita. Itulah salah satu bentuk ikhtiar yang mereka lakukan untuk menjalani kehidupan mereka. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk bekerja, berikhtiar dalam menjalani kehidupan. Namun, memang hasil yang kita dapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga semangat kita dalam bekerja turun sangat drastis. Ditambah lagi kita puasa yang terkadang menjadi alasan bagi kita agar kita bekerja dengan bermalas-malasan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terkait tips agar kita selalu semangat dalam bekerja di bulan Ramadan. Tips yang pertama, agar kita bisa meningkatkan semangat kerja kita di bulan Ramadan adalah luruskan niat. Niat adalah hal yang paling utama dalam melaksanakan kegiatan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Niatkan pekerjaan yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar pekerjaan itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Kenapa demikian? Karena hakikatnya pekerjaan yang kita lakukan adalah ibadah. Kita menafkahi istri sebagai laki-laki ya. Menafkahi istri, menafkahi anak. Itu merupakan ibadah yang kita lakukan. Ataupun istri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, itu pun ibadah. Ataupun dia ingin membahagiakan orang tuanya, itu pun ibadah.
ataupun seorang yang jomblo, dia ingin meningkatkan kualitas hidupnya, itu merupakan ibadah. Maka harus kita luruskan niat kita agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan. Setelah kita luruskan niat kita dalam kita melakukan pekerjaan karena Allah Subhanahu wa taala, tips yang kedua adalah kita bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh sebuah sekolah ataupun perusahaan, seorang HRD tentu ingin mendapatkan karyawan atau pekerja yang memiliki etos kerja yang tinggi. Akhirnya, mereka memilih, menyeleksi para pelamar dan memilih orang yang paling memiliki etos kerja yang tinggi. Sehingga ketika kita diberikan kesempatan untuk bekerja di tempat tersebut, kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Di sini jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Agar apa? Agar kita bisa menuai hal yang baik dan juga kita akan mendapatkan hal yang baik. Tentu ketika kita melakukan hal yang baik, pasti Allah akan memberikan balasan yang baik pula kepada kita. Dalam pekerjaan pun sama. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari perusahaan atau sekolah. Setelah kita luruskan niat kita, kemudian kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tips yang ketiga adalah amanah dalam bekerja. Alhamdulillah, ketika kita diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan atau sekolah, khususnya kita bekerja di Madrasah Istiqlal Jakarta ini merupakan sebuah amanah yang Allah berikan untuk kita melalui Madrasah Istiqlal Jakarta agar kita bekerja dengan baik. Dan kita perlu menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bila kita melihat contoh dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW, dia bekerja dengan sangat sungguh-sungguh dan sehingga ia disukai dan dicintai bukan hanya oleh bosnya, namun oleh orang-orang yang bekerja sama dengan beliau. Masya Allah, begitu besar, begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui pekerjaannya. Tentu, otomatis kita perlu menjadi orang yang amanah dalam bekerja agar kita selalu dipercaya dan tentu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tips yang bisa saya sampaikan tadi menambah semangat, menambah ningkat etos kerja kita di bulan Ramadan ini. Jangan jadikan alasan bulan Ramadan sehingga kita bermalas-malasan dalam bekerja. Namun jadikan Ramadan ini sebagai tempat meningkatnya etos kerja kita. Insya Allah apa yang sudah kita lakukan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.